warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PPD yang diampu oleh Ibu Agung Suci Diansari, SSI, MPD. Di sini kami menyajikan daftar isi dari PPT atau teori yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu prestasi akademik, yang kedua teori inteligensi, yang ketiga jenis-jenis bakat, yang keempat mengembangkan bakat dan kreativitas anak remaja, dan yang terakhir faktor inteligensi sangat mempengaruhi prestasi akademik. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Kita lanjut pada subbab yang pertama, yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik adalah hasil terakhir yang dicapai oleh siswa dalam belajar selama waktu tertentu. Biasanya dalam sekolah itu dipaparkan dalam bentuk angka atau nilai. Prestasi akademik itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, berkaitan dengan faktor jasmaniah, yakni fungsi tubuh seseorang seperti penglihatan, pendengaran, cara berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian faktor psikologis, ini berkaitan dengan pola pikir dari setiap individu yang terdiri atas faktor intelektif, yaitu faktor potensial dan faktor kecakapan nyata. Faktor potensial ini berkaitan dengan bakat atau prestasi dari individu. Sedangkan kalau faktor kecakapan nyata, ini prestasi yang dimiliki itu sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu. Ini berkaitan dengan sikap atau kebiasaan dari individu tersebut dalam menjalani aktivitasnya. Selanjutnya, faktor kematangan fisik maupun psikis. Ini penjabaran dari faktor jasmania dan faktor psikologis. Intinya sama. Next, faktor lingkungan spiritual atau keamanan. Jadi, ketika faktor lingkungan spiritual individu tersebut baik, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki prestasi akademik yang baik. Begitu sebaliknya, sangat berpengaruh. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Ini berkaitan dengan yang pertama, faktor sosial, faktor di mana individu berhubungan dengan kelompok orang seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yaitu faktor budaya, di mana lingkungan dari individu tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda, baik berupa teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lingkungan fisik, ini berkaitan dengan rumah tempat tinggal dari individu tersebut, yang mana di dalam rumah itu fasilitas-fasilitas yang memadai itu bisa memicu perkembangan prestasi akademik. Subbab yang kedua yaitu teori inteligensi. Menurut Bailey dalam Slameto 1995, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual dari setiap individu. Yang pertama yaitu keturunan. Tidak heran bahwa kemampuan intelektual anak mayoritas sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh ayahnya, karena memang tingkat kemampuan intelektual individu itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh. Ketika gaji dari pekerjaan orang tua di bawah rata-rata, otomatis kemampuan intelektual individu juga di bawah rata-rata, karena
ketika ekonomi rendah, banyak individu yang tidak bisa sekolah karena tidak bisa memenuhi biaya. 3, yaitu lingkungan hidup. Individu yang mempunyai intelektual yang tinggi itu mayoritas berada pada lingkungan keluarga yang bahagia. Karena apa? Karena individu yang jauh dari keluarga yang bahagia, dalam artian semisal individu tersebut diasuh oleh sebuah lembaga seperti panti asuhan, itu mempengaruhi kemampuan intelektualnya karena dia tidak mendapat pendidikan langsung dari keluarga sehingga intelektual yang dimilikinya kurang. Yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini sangat mempengaruhi kemampuan intelektual seseorang karena ketika fisik seseorang itu di bawah normal, dalam artian kurang normal, maka individu tersebut akan merasa bahwa dirinya tidak layak hidup. Ia akan kehilangan kepercayaan dirinya sehingga mentalnya pun berkurang. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, iklim emosi, emosional dan sebagainya juga sangat berpengaruh. Next. Azwar pada tahun 2004 menguraikan secara ringkas mengenai teori-teori inteligensi. Antara lain, yang pertama, menurut Alfred Binet, beliau mengungkapkan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Jadi kemampuan inteligensi seseorang itu bisa berkembang dari satu faktor saja atau faktor umum dari keseluruhan faktor yang tadi itu berkaitan. Yang kedua, menurut Thurston dalam Heru Basuki 2005, teori-teorinya ini bertahap, mulai dari pemahaman verbal, pemahaman pemilihan kata yang pertama. Kemudian setelah mulai bisa memahami sebuah kata, individu mulai cepat dalam memahami verbal tersebut. Setelah verbal, lanjut pada bilangan atau number, mulai memahami angka. Selanjutnya, individu akan berada pada tahap visualisasi spasial. Individu sudah mulai bisa berbicara atau lancar dalam berbicara. Kemudian ingatan, setelah ingatan lanjut pada pemikirannya. Setelah pemikiran sudah mulai bisa menanggapi suatu peristiwa, individu akan mulai cepat dalam persepsi, cepat dalam menangkap sesuatu. Berlanjut pada bab yang ketiga, yaitu jenis-jenis bakat. Tadi setelah kita membahas mengenai teori-teori dari inteligensi, sekarang kita beralih pada jenis-jenis dari bakat. Menurut Rahayu, bakat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, bakat umum. Apa sih bakat umum itu? Bakat umum berarti kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, semua orang memiliki bakat tersebut. Contohnya berjalan. Ini untuk semua orang pasti bisa berjalan, kecuali orang yang notabene abnormal. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus. Jadi bakat khusus ini bakat yang tidak semua orang memiliki.
Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki bakat ini, seperti bakat verbal, bakat numerikal, bakat bahasa, bakat kecepatan, ketelitian, kemudian bakat relasi ruang, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik. Nah, itu kan khusus. Tidak semua orang memiliki, hanya orang-orang yang tertentu. Oke, untuk subbab yang keempat yaitu mengembangkan bakat dan kreativitas anak remaja. Bagaimana cara agar kreativitas anak remaja tersebut berkembang? Yang pertama, menghargai eksistensi remaja. Ketika anak sudah mulai remaja, pastinya anak tersebut sudah memiliki eksistensi yang bermacam-macam, entah dalam bidang menyanyi, menggambar, menari, dan lain sebagainya. Kita sebagai pendidik, harus bisa menghargai eksistensi remaja tersebut. Semisal dalam sekolah diadakan kompetisi. Nah, dari kompetisi tersebut ketika seseorang menampilkan yang terbaik, dikasih penghargaan seperti sertifikat, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, eksistensi siswa dalam kehidupannya ini ketika sudah mulai berkembang eksistensinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eksistensi yang telah didapat itu tidak meninggalkan pada pendidikan karakter itu sendiri. Jadi meskipun remaja tersebut berada dalam naungan lembaga, kan berkecimpung dalam pendidikan akademik. Nah, eksistensinya itu pasti berkaitan dengan karakter itu sendiri, karakter pribadinya. Next. Nah, Amabil mengemukakan bahwa keberhasilan dalam perwujudan kreativitas ditentukan oleh 3 faktor. Seseorang dikatakan berhasil itu ditentukan oleh 3 faktor yang saling terkait. Dan titik pertemuan antara ketiga faktor inilah yang menentukan keunggulan kreativis dari remaja atau individu tersebut, yakni keterampilan dalam bidang tertentu, keterampilan berpikir dan bekerja kreatif, serta motivasi intrinsik. Pada dasarnya, penyesuaian diri itu memiliki aspek. Nah, aspek tersebut dibagi menjadi 2. Ada penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan dari individu menerima dirinya sendiri. Sehingga apa? Ketika individu berhasil menerima dirinya sendiri, ia akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Yang B, penyesuaian sosial. Dalam hidup di masyarakat, pastinya ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dipatuhi, sehingga individu tersebut harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Pada subbab yang nomor 5, faktor inteligensi sangat mempengaruhi prestasi akademik. Ini menurut beberapa syekh. Yang pertama menurut Syekh 2006. Tingkat kecerdasan atau IQ sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Jadi individu yang IQ-nya tinggi, otomatis tingkat berhasil dalam belajar itu tinggi atau mudah. Juga menurut Ekowati 2006 yang menyatakan bahwa terdapat kontribusi positif antara IQ terhadap hasil belajar siswa. Intinya sama. Kemudian menurut David Wexler dalam Azwar 2004 mendefinisikan IQ adalah
kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Bab tadi sudah menutup perjumpaan kita di presentasi inteligensi dan bakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya yang sempat menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.